Pertumbuhan adalah proses yang mengerikan. Tubuh kita berubah. Hal itu saja sudah mampu untuk menjungkir balikan mental seseorang yang akhirnya bisa mengubah seseorang secara total. Ingat nggak anak perempuan yang sangat periang di teman kelompok TK-mu dulu? Dia nggak bakal pernah bicara lagi kepadamu saat remaja nanti. Atau anak cowok yang dulunya super sopan, kemudian bisa berubah jadi berandal, nyaris tak dikenali lagi saat sudah sampai di bangku SMP. Insecure dalam bertumbuh remaja adalah pelaku dari semua perubahan tersebut. Melihat tubuh kita berganti, kok di situ mendadak tumbuh bulu, kok suaraku jadi aneh, kok aku bertambah tinggi, or not, bisa bikin stres. Siapa yang bisa bantu kita melewati semua itu? Teman-teman yang bakal meledek? Orang tua yang gak bakal ngerti masalahnya dan justru malah bikin tambah memalukan? Setiap orang akan melewati fase bertumbuh yang mengerikan tersebut, dan itulah sebabnya kenapa film animasi Turning Red, debut film panjang sutradara Dom Messi, jadi salah satu tontonan coming of age yang benar-benar tepat sasaran. Bagi penonton cilik yang baru akan ngalamin, film ini bakal jadi pembimbing. Buat penonton dewasa, film ini bakal jadi nostalgia, serta bisa dijadikan panutan terhadap gaya parenting orang tua. Turning Red ceritanya tentang anak 13 tahun alias anak mulai gede dengan penekanan pada hubungan antara si anak dengan teman-teman dan juga dengan ibunya. Jadi si anak ini, si Maylin, adalah tipikal anak cerdas yang jago mata pelajaran apapun di sekolah. Tapi dia bukan tipe anak pendiam. Nah, ini salah satu keunikan penulisan film ini. Maylin orangnya rame banget. Bayangkan campuran antara Bart dengan Lisa Simpson. Nah, Maylin gak populer-populer banget, tapi at least dia punya teman segeng. Dan mereka ngelakuin apapun bersama-sama, termasuk nge-stand grup boy band terkenal. Jadi inilah rahasia Maylin. Dia sebenarnya nggak hobi banget jadi nomor satu. Dia hobinya hangout bareng teman-teman segeng. Prestasi Maylin cuma bentuk responsibility-nya terhadap ibu. Di luar rumah, Maylin berusaha menjadi dirinya sendiri. Tapi hal tersebut jadi semakin susah untuk dilakukan karena Maylin tahu-tahu bisa berubah wujud menjadi panda merah setiap kali dirinya excited. Termasuk saat mikirin boyband dan anak-anak cowok di kelas. Dan justru tampaknya hanya ibu seorang yang tahu cara melepaskan Maylin dari kutukan panda merah tersebut. Dari tampilannya saja, film ini langsung terasa unik. She menggunakan estetik anime sebagai ruh animasi 3 dimensi. Karakter-karakternya digambarkan dengan gaya anime, mata yang besar dan kelewat ekspresif, warna-warna yang cheerful. Gaya berceritanya pun mirip style anime, dengan cut-to-cut yang cepat sehingga spiritnya terasa kayak kartun 90-an yang biasa kita tonton di TV. Elemen transformasi ajaib Maylin berubah menjadi panda merah juga kerasa kayak anime banget. She bahkan ngerender kota Toronto asli sebagai panggung cerita film ini, kayak yang biasa dilakukan oleh anime yang pakai lokasi beneran. Dari segi cerita dan bahasan, nonton Turning Red ini memang kayak vibe-nya tuh kayak vibe Studio Ghibli. Film ini juga menyelam lebih dalam ke makna dibalik perubahan menjadi panda merah. Eksposisi dilakukan dengan fantastis, sembari tetap berusaha untuk kental merepresentasikan budaya Asia, khususnya Cina. Itulah kenapa banyak orang yang jadi nggak suka sama gaya film ini. Gaya anime memang nggak semua orang suka, apalagi kalangan penonton barat. Mereka punya gaya sendiri untuk kartun atau animasi yang over the top. Dan bagi mereka, kartun-kartun tersebut bukan Pixar. Salah satu penyebab Pixar ada di tingkat atas, karena gayanya yang berbeda dari kartun-kartun tersebut. Makanya, begitu ada film Pixar yang tampil dengan style yang berada dalam spektrum over the top, banyak yang nggak bisa langsung menerima. Dan disalahkanlah karakter-karakter cerita yang menghidupi gaya atau style tersebut. Karakter-karakter 13 tahun film ini, si Maylin dan teman-temannya, memang seringkali annoying. They loud, obnoxious, lebay. Goal mereka cuma pengen nonton konser boyband. Aku juga jengkel sih sebenarnya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa relate dengan kita. Maksud relate itu kan nggak harus sama-sama ngefans boyband. Ya kan, walaupun film ini tuh memang juga menyasar nostalgia demam boyband seperti Backstreet Boys, NSYNC, atau Westlife yang ada di awal 2000-an. Nah, buatku, yang jadi boybandku dulu adalah pemain Smackdown, Gadis Sampul, Power Rangers, bahkan hal sesimpel komik dan video game. Itu hal-hal yang aku suka, tapi aku dilarang. Dilarang main, dilarang nonton gitu. Jadi aku melakukan itu semua dengan diam-diam.
Melihat Meilin mengejar apa yang ia suka, apa yang menurutnya paling penting saat itu gitu kan, di belakang ibunya yang ngelarang, bukan saja membawaku ke masa-masa dulu, tapi sekaligus membuatku jadi peduli kepada Meilin. Ini ngajarin anak mengenali dan mengejar hobi atau passion atau kegemaran mereka. Ini ngajak anak yang nonton untuk merayakan diri mereka. Soal annoying, kalau dipikir-pikir ya lebih menjengkelkan sebenarnya anak yang nggak punya kesukaan gitu ketimbang yang seperti Meilin ini. Sehingga yang jelas Meilin ini beresonansi sekali dengan masa-masa umur kita segitu. Terutama buat kita yang sesama orang Asia. Karena taulah, yang jadi lawan kita, yang suka ngelarang kita ngelakuin hal yang kita suka itu tentu saja adalah orang tua. Asian parent. Persoalan Asian parent ini udah hampir jadi meme. Orang tua dengan standar tinggi, orang tua yang nuntut anaknya untuk selalu nomor satu, baik itu dari nilai sekolah ataupun disiplin. Orang tua yang seperti alergi melihat anaknya bersenang-senang. Orang tua yang terlalu protektif sehingga nggak sadar mereka telah bikin malu anaknya di depan umum. This movie gets that right. Dengan karakter ibu Meilin. Si ibu ini lebih suka nyalain orang ketimbang benar-benar melihat Meilin sebagai seorang person. Film lebih lanjut menelisik parenting semacam ini dengan tidak membuat masalah terbatas pada Meilin dan ibunya, melainkan hingga ke neneknya. Turun-temurun perempuan dalam silsilah keluarga Meilin punya masalah dengan kutukan panda merah, yang di sini jadi melambangkan bagaimana parenting seperti itu telah mengakar. Di cerita ini, Meilin kini dihadapkan pada dua pilihan, antara menyingkirkan panda merah dan meneruskan siklus ibu anak yang tumbuh nelangsa, atau berontak dan embrace my panda, my choice. Jadi film ini pada kadar tertentu pasti akan relate, namun aku apresiasi sekali film ini karena selain relate, juga nunjukin side yang aku nggak tahu, yang boys nggak akan pernah takutkan, yaitu soal turning red itu sendiri. Pubertas, yang khusus pada perspektif perempuan. Film dengan gamblang menyebut saat adegan pertama kali Meilin berubah wujud sebagai ibunya nyangkai dia PMS pertama gitu. Kehebohan growing up yang gak bakal dialami laki-laki, walaupun sunat bisa jadi counterpart yang imbang. Tapi yang jelas, dengan memasukkan soal itu, again, film ini jadi seperti anime yang memang lebih berani nge-tackle persoalan pribadi dibandingkan animasi lain. Berarti film ini memang benar-benar kuat di sudut pandang perempuan. Meilin di film Turning Red ini rasanya kayak versi yang lebih imut-imut dari Yunhee. Like, Meilin pun hanya punya teman-teman gengnya. Dalam circle gengnya itulah Meilin bisa bebas berekspresi. Bernyanyi bersama adalah cara mereka untuk saling connect. Malahan si Meilin ini bisa mengendalikan transformasinya bukan karena mengingat ibu, tapi justru karena mengingat persahabatan dia dengan teman-temannya. Dan seingatku film ini nggak pernah nge-resolve soal itu. Ibu kayaknya nggak pernah tahu Meilin berbohong soal mengingat dirinya. Dan ini mungkin cara film menekankan poin bahwa bagi anak perempuan, memang selalu teman-temanlah yang jadi penawar dari pains of growing. Seperti kata lagu Alessia Cara, no band-aids for growing pains. Melainkan, suka duka bertumbuh dewasa itu ya dijalanin saja. Dan kita akan menjalani itu bareng-bareng teman sependeritaan, bukan dengan orang tua. Karena bagaimanapun juga, anak dengan orang tua pasti akan berpisah jalan. Anak bisa dan kemungkinan besar akan tumbuh berbeda dari yang diinginkan oleh orang tuanya. Bicara soal menjadi diri sendiri, bicara soal identitas, kalau dipikir-pikir, kenapa sih cerita seperti ini selalu nggak benar-benar ada di habitat aslinya gitu? Kan identitas Meilin adalah seorang Cina yang terlahir dan besar di Kanada. Film Crazy Rich Asians juga gini, The Farewell juga gini, Shang-Chi juga gini. Karakternya selalu putra atau putri etnis yang lebih kritis dibandingkan dengan generasi older yang lebih tradisional. Apakah memang pandangan itu baru bisa terbentuk dengan adanya benturan dua culture dalam satu individu, like karena ada pandangan barat yang lebih memajukan individual, pandangan timur terguncang dan baratlah yang cenderung jadi jawaban terbaik. Aku nggak tahu juga. Apakah kalian punya pendapat mengenai soal ini? Share in the comments. Yang jelas, kalau soal identitas yang menurutku goyah di film ini adalah soal latar tahunnya. Kurang terasa, kita tahu cerita ini bertempat di tahun 2002. Kita memang lihat ada Tamagotchi, ada lagu-lagu yang dibikin beneran seolah kayak lagu tahun segitu. Tapi overall, tingkah anak-anak muda penghuninya, bahasa percakapan mereka, seringkali terdengar kayak kekinian. Phrase-phrase yang mereka gunakan tidak benar-benar terdengar nostalgic bagiku. Dan lebih sering mereka tuh kayak terdengar kayak anak zaman sekarang lagi ngobrol gitu. Tapi mungkin disitulah film menarik garis kerelevanan. Tapinya lagi aku jadi kepikiran,
Kenapa sih cerita Turning Red ini harus banget berada di tahun 2002? Kenapa nggak dibikin di masa kini saja? Kuharap alasannya bukan sekedar karena untuk persona nostalgia saja. Untuk menyimpulkan, orang bisa berubah jadi panda ternyata mampu jadi kemasan cerita coming of age yang unik dan menarik. Animasinya looks good, dan banyak elemen yang ngingetin sama anime 90-an. Meskipun penyimbolan panda merah yang mengandung banyak arti agak sedikit jadi terlalu sederhana oleh Final Act, tapi secara keseluruhan, film ini berhasil memuat gagasan yang magical dengan cukup baik di dalamnya. Sekarang aku bingung juga, kan tadinya panda merah itu untuk melindungi keluarga dari kejahatan, tapi kemudian dia berubah jadi soal pubertas, dan lalu jadi kayak super power yang bisa dibangkitkan kapan saja. Tapi konsep yang sedikit kurang kuat tersebut tidak berdampak terlalu banyak ke dalam gagasan yang diangkat. Film ini tetaplah sebuah pengalaman relate yang hangat dan ngajarin banyak, terutama soal ibu dengan anak perempuannya yang beranjak dewasa. Aku berikan 7 dari 10 benang emas untuk Turning Red. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydershit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydershit di chiptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.